Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyida Nur Iza, NPM 19126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal. Check it out. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Jadi singkatnya, pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang atau emiten dan pihak yang membutuhkan investasi atau investor. Jenis pasar modal ada dua, yaitu yang pertama pasar primer atau pasar perdana. Adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Proses perdagangan pasar perdana yaitu perusahaan menjual efeknya kepada investor dan investor langsung beli dari perusahaan. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar modal. Proses perdagangan pasar sekunder yaitu transaksi jual beli efek dilakukan oleh investor sendiri. Di Indonesia, proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS atau Jakarta Automatic Trading System. JATS adalah sistem terkomputerisasi yang diterapkan di Bursa Efek Indonesia. JATS menggantikan sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi sejak 25 Mei 1995. Ya, benar banget. Transaksinya sekarang menggunakan sistem secara daring. Perdagangan efek hanya bisa dilakukan oleh anggota Bursa Efek saja yang sudah menjadi anggota KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia, atau yang sekarang berubah nama jadi ID Clear. Harapan dibuatnya JATS ini untuk memudahkan informasi dapat tersampaikan dengan cepat, transparan, dan dapat diakses para investor secara real time. Selanjutnya kita akan membahas manfaat pasar modal nih guys. Yang pertama, ada sumber pembiayaan perusahaan. Perusahaan yang membutuhkan dana segar akan masuk ke pasar modal untuk menarik investor. Dengan syarat perusahaan harus go public terlebih dahulu nih. Yang kedua yaitu sarana investasi bagi masyarakat. Jika biasanya mereka melakukan investasi di bidang properti seperti tanah ataupun rumah pada umumnya memiliki modal yang sangat besar, kini masyarakat juga bisa berinvestasi di pasar modal tanpa memiliki modal yang besar. Yang ketiga yaitu penyebar kepemilikan perusahaan. Sarana bagi masyarakat untuk memiliki perusahaan. Masyarakat memiliki hak untuk memiliki keuntungan dan aset perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu transparansi dan profesionalisme nih. Perusahaan yang mendaftarkan dirinya di pasar modal atau Bursa Efek Indonesia selama beberapa periode harus mencantumkan laporan keuangannya nih. Dari laporan keuangan ini dapat dijadikan pertimbangan oleh para investor apakah perusahaan ini dapat berkembang dengan baik atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai produk pasar modal. Yang pertama kita akan membahas saham terlebih dahulu nih guys. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer nih guys. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pada sisi lainnya, saham merupakan instrumen investasi yang paling banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Yuk kita bahas keuntungan saham terlebih dahulu. Yang pertama ada dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS. Yang kedua ada capital gain, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya investor membeli saham ABC dengan harga per sahamnya Rp3.000, kemudian menjual dengan harga Rp3.500 per sahamnya, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya.
Ada keuntungan, maka pasti ada juga nih risikonya nih guys. Yang pertama ada capital loss yang merupakan kebalikan dari capital gain. Capital loss yaitu merupakan kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah daripada harga belinya. Misal saham PT XYZ yang dibeli di harga 2.000 per sahamnya. Kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 1.400 per sahamnya. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual saja pada harga 1.400 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp600 per sahamnya. Yang kedua ada resiko likuidasi, yaitu perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Kemudian ada pemilihan saham. Yang pertama dengan menggunakan analisis fundamental, merupakan analisis mendasar untuk menggali informasi meliputi kondisi ekonomi, industri secara keseluruhan dan kondisi perusahaan. Teknik analisis ini cenderung mempertimbangkan kinerja dan proyeksi perusahaan untuk memperkirakan harga saham. Kalau analisis fundamental cenderung lebih pada analisis faktor-faktor mendasar, analisis teknikal justru menekankan pada penggunaan data historis mengenai perubahan harga saham, volume perdagangan, dan indikator pasar lainnya. Sebenarnya, analisis teknikal umum digunakan pada bursa saham, bursa komoditas, atau pasar lainnya yang dipengaruhi permintaan dan penawaran. Jenis saham berdasarkan hak klaim. Yang pertama ada saham biasa atau common stock, merupakan jenis saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen. Selanjutnya ada saham preferred, merupakan jenis saham yang memberikan prioritas kepada pemegangnya. Pilihan prioritas yang bisa didapatkan oleh pemegang saham ini diantaranya adalah berhak didahulukan dalam hal pembayaran dividen, berhak menukar saham preferred yang dipegangnya dengan saham biasa, mendapat prioritas pembayaran kembali permodalan jika perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Keuntungan obligasi yang pertama yaitu mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya tingkat kupon atau fee atau nisbah yang berada di atas bunga Bank Indonesia atau BI rate. Yang kedua adalah memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Yang ketiga yaitu memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga saham lebih berfluktuatif dibandingkan harga efek bersifat utang. Dan yang terakhir ada banyaknya pilihan seri efek bersifat utang yang dapat dipilih oleh investor di pasar sekunder. Kemudian ada risiko obligasi. Risiko kredit menggambarkan kemampuan penerbit efek bersifat utang dalam melakukan pembayaran bunga atau pelunasan pokok secara tepat waktu sesuai jatuh temponya. Pada umumnya, efek bersifat utang diperingkat secara berkala oleh lembaga pemeringkatan efek. Investor dapat memanfaatkan informasi pemeringkatan efek bersifat utang dari lembaga pemeringkat efek untuk mengukur risiko investasi pada suatu efek bersifat utang dan menilai tingkat kredibilitas suatu perusahaan, serta juga dapat memperlihatkan kinerja atau prospek perusahaan. Obligasi berdasarkan jenis. Ada obligasi konvensional, yaitu surat berharga yang menjadi instrumen utang bagi perusahaan atau negara agar mendapatkan modal. Dengan kata lain, obligasi diterbitkan kepada calon investor agar mau memberikan pinjaman modal kepada sebuah perusahaan. Yang kedua ada suku, yaitu efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama ada obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Yang kedua ada obligasi negara, diterbitkan oleh pemerintah dengan menggunakan surat utang negara atau SUN, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
Produk pasar modal yang selanjutnya yaitu reksadana, merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Keuntungan reksadana. Yang pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana yang besar. Dengan reksadana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar, sehingga akan mempermudah diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang. Dan yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, di mana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Yang terakhir ada efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Risiko reksadana. Yang pertama ada risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yaitu saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua ada risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Dan yang terakhir ada risiko one prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungjawaban saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti one prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana. Unit penyertaan atau UP. Cara menghitung UP adalah dana investasi dikurangi fee per NAB. Unit penyertaan jika diibaratkan pada saham sama seperti lotnya. Yang menentukan seberapa besar UP yaitu NAB. NAB adalah nilai aktiva bersih. NAB kalau di saham ya sama seperti harga saham berapa lembar gitu. Contohnya, dana 10 juta, fee 2 juta, dan NAB 4.000. UP sama dengan 10 juta kurangi 2 juta per 4.000 yaitu 2.000. Kemudian selanjutnya ada jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau money market funds. Reksadana ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Yang ketiga ada reksadana saham, equity funds. Reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasi yang dilakukan pada saham, maka risikonya jauh lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir ada reksadana campuran, discretionary funds. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan bersifat utang. Di dalam manajemen investasi terdapat kewajiban untuk mempublikasikan fact sheet. Form fact sheet adalah ringkasan laporan produk reksadana. Di dalam laporan ini berisi informasi mengenai kinerja produk, jumlah dana yang dikelola, portofolio, dan lain-lain. Dengan begitu, investor dapat menetapkan lebih tertarik pada reksadana yang mana. Yang terakhir ada derivatif, yang merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan, financial derivative.
Lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange yang fungsi utamanya adalah menyediakan semua sarana perdagangan efek, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, mengupayakan likuiditas instrumen, mencegah praktik-praktik yang dilarang seperti kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, dan insider trading, menyebarluaskan informasi bursa, dan yang terakhir menciptakan instrumen dan jasa. Bursa Efek Indonesia dibantu oleh lembaga clearing dan penjaminan, yaitu ID Clear, yang dulu namanya PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Fungsi utamanya adalah menjamin agar proses transaksi di pasar modal berjalan efektif dan efisien. Bursa Efek Indonesia juga dibantu oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Fungsi utamanya adalah melakukan pencatatan transaksi di pasar modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skema penyelesaian Bursa Efek Indonesia. Jika ada nasabah menjual efeknya, otomatis datanya harus melalui anggota bursa, yaitu broker atau pialang. Dari broker, data investor yang menjual akan dikirimkan ke IDX, dikirimkan ke ID Clean, dan juga KSEI. Ini gunanya untuk memastikan dan konfirmasi data yang dikirimkan oleh broker ke Bursa Efek Indonesia, KPEI dan KSEI adalah data yang sama. Yang menyelesaikan proses permasalahan bukan BEI, melainkan KPEI dan KSEI. Dari KPEI dan KSEI akan diproses selama 2 hari pasar modal. Siklus penyelesaian T+2 merupakan penyelesaian di mana penyerahan efek oleh pihak penjual dan penyerahan dana oleh pihak pembeli dilakukan pada hari bursa kedua setelah transaksi bursa. Setelah itu efeknya akan dikirimkan melalui broker, kemudian broker akan mengirimkannya pada investor. Contoh kasus Sarijaya Permana Sekuritas. Kasus ini terjadi pada tahun 2009 dengan modus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh Komisaris Utama Herman Ramli senilai hampir 235 miliar. Kasus ini diindikasi merugikan 8.700 orang nasabah. Permasalahan terjadi karena adanya penyalahgunaan uang nasabah yang dilakukan oleh Herman Ramli. Berkaca dari kasus penggelapan dana nasabah yang sering terjadi, maka pemerintah berusaha melakukan inovasi dengan SID, Single Investor Identification, dan sistem RDN, rekening dana nasabah. Dengan adanya SID dan RDN, diharapkan dapat mengurangi jumlah kejahatan pasar modal, khususnya penggelapan dana nasabah. Tips untuk investor agar terhindar dari kejahatan pasar modal. Sebelum berinvestasi produk apapun, pastikan kalian berinvestasi pada pengetahuan dan waktu. Pastikan juga kalian memahami mengenai SID, Single Investor Identification, dan skema kerja RDN, rekening dana nasabah. Jika kalian berinvestasi dalam bentuk pengelolaan aset, misal reksadana, produk fiduciary duty, pastikan kalian melakukan transfer pada rekening yang tercantum dalam prospektus produk. Jika kalian ragu, sebaiknya kalian hubungi OJK. Pilihan lainnya adalah dengan menggunakan form pengaduan. Jika kalian bertransaksi saham, sebisa mungkin lakukan transaksi sendiri atau jangan sebarkan password kalian. Ketahui caranya, ketahui manfaatnya, dan ketahui risikonya. Terima kasih sudah menonton video pasar modal ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later guys, bye.